Yang terakhir kukilo. Kukilo atau buru. Kemudian yang satu ini dari Mas Sus ini. Nah TV. Mas Sus nah TV. Oh ini ya orangnya ini ya? Orangnya ini. Iya ya oke. Oh ya ini maksudnya. Apa rasanya aku? Enak-enak nang omah dirasani. Saksikan podcast Kang Edi Selalu di Hati, memberikan informasi untuk pencerahan bagi kaula muda dan masyarakat Grobogan. Like, subscribe dan komen. Masih bersama Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Edi Selalu di Hati. Halo. Beli nanas di Prodadi kembali bersama Edi Selalu di Hati. Dan beli nanas ketemu preman, kembali ketemu Kang Man yang budiman. Halo Kang Man. Sehat Kang Man? Sehat, alhamdulillah. Oke. Pemirsa Selalu di Hati. Ini saya silaturahmi ke sahabat lama yang saya kepo. Kebetulan beliaunya ini suka dengan burung perkutut. Kita akan kupas kenapa Kang Man ini suka burung perkutut, padahal tergolong masih muda. Itu Kang Man. Jadi awal mulanya seperti apa Kang Man kok ini ada perkutut banyak di rumah ini? Oke, terima kasih Kang Edi yang selalu di hati. Terima kasih atas kepuannya di rumah saya. Sambil ngopi ya? Iya. Beli kopi di Purwodadi. Iya, oke. Masuk terus. Paling enak sama Kang Edi yang selalu di hati. Iya. Oke, terkait dengan kegemaran saya memelihara burung, wabil khusus itu perkutut ini hanya meneruskan kebiasaan orang tua saya terdahulu. Orang tuanya dulu suka perkutut, banyak perkutut yang dipelihara turun temurun. Meskipun saya juga semula tidak ngerti kenapa harus memelihara burung perkutut gitu. Setelah ngobrol panjang sama orang tua dan pengalaman lama terkait dengan kelangenan, akhirnya saya tertarik memelihara perkutut. Perkutut itu kan identik dengan klenik ya, maksudnya kata orang tua itu jangan memelihara burung perkutut kalau belum usia 40 lebih atau belum mantu atau bagaimana. Itu menurut Kang Man sendiri seperti apa? Jadi banyak mitos yang menyatakan bahwa tidak sembarangan memelihara perkutut. Mungkin karena ini turun temurun dari orang tua terdahulu dan kita tidak bisa melupakan sejarah dari Brawijaya terdahulu terkait mitos-mitos kenapa tidak burung-burung yang lain, kenapa perkutut begitu. Ini juga ada cerita asbabul wurudnya atau latar belakang yang kemudian saya sampaikan awal tadi, bahwa werung diarani wong lanang Jawa, lelanange jagat nek rung iso ngupakarani 5 perkara. Oke, mungkin bisa dijelaskan 5 perkara itu. Jadi apa tadi, belum dikatakan laki-laki kalau belum selesai dengan 5 perkara. Ini mungkin bisa dijelaskan. Jadi wong Jawa ben diarani lanang Jawa tenan. Lanang tenan ya. Nah, itu harus duwe 5. Ya, 5 syarat lah. 5 syarat. Pertama itu Wismo itu rumah. Oke. Jadi durung diarani wong lanang dhewe nek rung iso gawe omah dhewe. Oke. Itu kemudian rumah itu simbol untuk melindungi. Kemudian dalam konteks Islam pun sama, bahkan ada narasi baiti janati. Nah, kemudian kalau wis duwe wismo, kowe kudu duwe wanita. Duwe garwa. Lho Kang, kalau di Jawa kan saya sendiri kan punya garwa dulu, punya istri dulu, baru wismo. Ini dibalik ya? Ya harus punya rumah dulu. Oh harusnya harus ya? Punya rumah dulu, baru simbol kamu melindungi, mengayomi perempuan dalam konteks melindungi, simbolnya itu kan rumah. Wani rabi ya di omah gitu ya? Wah aku kualik berarti gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dalam konteks itu. Karena wanita ini
kalau orang sukses itu karena siapa? Di antaranya adalah perempuan. Kue kurang sempurna nek kue orang duwe pasangan urip. Maka di dalamnya pelengkapnya adalah seorang wanita tadi. Kemudian kalau sudah punya wismo wanita, kue kudu duwe turonggo. Turonggo itu sebagai fasilitasi untuk tumpaan. Kalau dalam tradisi terdahulu itu jaran. Kalau zaman sekarang itu ya mobil. Ini motor, juga dalam rangka untuk sarana. Nek kalau orang Islam itu untuk ceramah, kemudian untuk tarbiyah, mengedukasi. Sarananya apa? Dalam konteks sosial kemasyarakatan melalui turonggo. Maksudnya ke sana-sana biar lancar. Biar gitu lancar untuk memudahkan. Untuk selanjutnya ya curigo. Keris, simbol pralambang Jawa itu kalau kemana-mana kan selalu membawa keris. Keris itu dalam filosofinya untuk pertahanan atau melindungi. Kalau sudah punya rumah kemana-mana biar merasa aman juga harus mempunyai keris. Itu makna filosofi terdahulu sebagai pengaman. Dalam konteks sekarang itu keris itu kan harus tajam. Artinya apa, harus pintar mengkritisi sesuatu dalam konteks hal ini. Kita harus benar-benar paham waskito ing segalanya dalam konteks pemahaman sekarang kondisi apa yang perlu disampaikan untuk memberikan pendidikan edukasi baik diri sendiri maupun masyarakat di lingkungannya. Berarti kerisnya dalam konteks ini keris landep tajam dalam kehidupan kita, harus kritis ya. Kritis dalam konteks sekarang boleh kita gunakan dalam konteks melanggengkan warisan budaya Jawa ini. Bahwa leluhur kita dulu dalam konteks modernisasi tidak menggunakan brem, menggunakan senjata, tapi menggunakan keris dengan warangkonya. Kalau keris sekarang, kalau kemarin dulu kan kuda, sekarang mobil. Kalau itu turonggo itu. Turonggo ya. Nah sekarang kalau keris diganti dengan ATM gimana Kang? Gitu. Lu sekti ATM yang dalam, no limit. Dalam konteks ATM itu kan permanaannya jadi negatif dalam pola ini. Kritis itu tajam. Kenapa keris itu tajam di atas? Itu harusnya mengkritisi, tajam terhadap situasi. Dalam konteks sekarang tidak digunakan lagi bunuh-membunuh dalam menilai. Tapi bagaimana mengkritisi, kita paham, kita ngerti semuanya dalam konteks waskito tadi. Ini perlu diterapkan dalam konteks modernisasi saat sekarang. Sekarang yang terakhir kukilo. Kukilo atau burung. Ini dari dulu saya sampaikan kenapa kukilo. Kukilo ini ketika sudah dilengkapi, sudah ada wismo, sudah ada wanita, sudah ada turonggo, sudah ada curigo, maka simbolisasi Jawa itu sudah selesai. Kemudian ada waktu yang tersiksa digunakan untuk kelanggengan. Ini ada makna filosofi sebenarnya. Dalam konteks kukilo ini bukti bahwa apa sih makna ada kong, ada suara merdu, harapan tarbiyah dari filosofi makna kukilo ini. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang lain, itu bisa menyejukkan, bisa mendinginkan, bisa menenteramkan, bisa berwibawa dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat yang lain. Dalam konteks wibawanya, kongnya ya. Jadi dalam konteks makna yang kita sampaikan, kita tadi sebelum berbicara kan kita sampaikan, kalau kamu sudah menjiwai makna dari kong itu, ada makna yang kita sampaikan interaksinya, kita cepeti atau kita siuri. Jadi ketika nanti menjadi pemimpin tidak harus kongkang-kongkang, juga harus menyapa kepada interaksi masyarakatnya. Ini dalam konteks pembelajaran secara yang saya pahami selama ini, nek bahasanya ya gatuk-matuk itu kami selalu hati-hati. Ini serius sih kita, ini serius terus. Ini serius. Kukilo tadi ya, kalau untuk dalam menyampaikan itu kan bisa punya wibawa. Mungkin memang filosofi burung yang ada ini sambil merokok bisa ini. Ada wibawanya dan memang cenderung halus, itu memang kepukutut Kang ya. Kalau bendat kan nanti ketika makan gitu ya. Apalagi kalau belut suka menghindar, lunyu.
Nah ini Kang, kita perlihatkan pemirsa, ini koleksinya Kang Man yang Budiman. Nah ini koleksi burungnya. Oke, nah kita lihat ya. Nah Kang, ini kok ada yang putih Kang, yang lainnya kan tidak putih atau ya hitam biasalah seperti yang saya lihat perkutut. Nah ini putih, ini apa bedanya Kang dengan perkutut yang lain? Jadi kalau sepahaman saya, karena saya belum mempelajari secara detail tentang perkutut, bahkan sampai Katuranggan itu ada yang perkutut Jawa, kemudian yang ada Bangkok. semi, Bangkok gitu, silangan. Jadi saya coba memelihara, ada yang Jawa, ada yang Bangkok, kemudian juga Bangkok tapi warna putih. Dalam hal ini coba saya pelajari terkait apa perbedaan yang mendalam bagi ketenangan batin saya. Karena asumsi suara burung perkutut itu kan monoton, tapi bisa meneduhkan dalam ketenangan batin saya. Nah, kenapa saya ada warna putih saya sendirikan? Dalam filosofi pribadi saya secara subjektivitas, pemanaan saya putih itu melambangkan kenetralan, bersih. Jadi ketika yang disampaikan itu ketenangan hati tadi merdu, bisa ditangkap, kemudian dengan warna yang putih itu saya rasa lebih menentangkan. Tapi kan Kang Man kan belum, rambutnya belum ada yang putih, harusnya yang saya yang harus melihara kutut putih. Nah, harusnya ini tak bawa pulang aja ya nanti. Jadi tergantung Pak Edi. Wong dulu saya itu sama. Pertama saya juga tidak tertarik karena cerita dari orang tua, kemudian kita itu melakukan perjalanan spiritual bersama sesepuh ini, Pak Edi yang selalu di hati. Kemudian tertarik itu ketika di Mbah Bondan Kejawen waktu itu. Kita di jam 12 sampai jam setengah 1 pagi muncul ke ada suara perkutut. Pulang itu ternyata saya sudah dikasih perkutut seseorang. Ada yang datang mengasihkan, mengantarkan, dan rata-rata perkutut ini sebenarnya dikasihkan. Kemudian yang satu ini dari Mas Sus ini. Yang putih, yang lainnya ini dari teman-teman semua yang datang ke sini. TV. Maksud TV. Oh, ini ya orangnya ini ya? Orangnya ini. Iya, oke. Oh ya, ini maksudnya. Jadi silahkan teman-teman untuk meneruskan tradisi nilai-nilai filosofi Jawa. Terlepas dari mitos-mitos yang ada itu, ternyata ada makna filosofi yang dalam sebagai pembelajaran diri pribadi dan masyarakat umumnya. Sehingga ke depan kita tidak terlalu merasa paling hebat sendiri, merasa paling jumawa sendiri, bahwa ada makna-makna yang terkandung di dalam nilai-nilai Jawa itu tadi secara filosofis menjadi pembelajaran kita bersama. Terus ketika tadi burung itu diperhatikan kayak ngangguk-ngangguk itu Kang, itu apakah ya filosofinya ketika kita menjadi masyarakat itu juga mungkin filosofi itu menjadi kita harus patuh kepada pemimpin, manduk-manduk itu apa? Artinya ini interaksi, bahwa hubungan antara makhluk sesama makhluk itu ada komunikasi. Termasuk ini beda loh, ini binatang dengan manusia. Dalam konteks hubungan yang berbeda harus ada komunikasi. Ibarat kalau nanti sebagai pemimpin Jawa, filosofinya kamu menjadi pemimpin itu diterapkan makna-makna yang tadi disampaikan tadi, bahwa pemimpin itu ya harus berinteraksi dengan siapapun. Ojo jumowo peh dadi kuwasa. Butuh interaksi, komunikasi agar terbangun ini nyambung apa keinginan sing ngingoni, apa rojone, apa masyarakatnya, sehingga bisa saling mengkomunikasikan. Kejayaan ini, Nusantara ini dalam konteks Nusantara, kemudian gerobokan yang kita cintai ini bisa benar-benar maju, benar-benar saling wirasa hanggar beni. Ini kedepannya. Ya, tuh Kang. Terus kemudian di tengah-tengah kesibukan Kang Man ini sebenarnya ribet gak sih melihara kutut? Ini 9 ya Kang ya? Ini 7 perkutut, dua ini terkuku ya, terkuku. Ribet gak untuk memeliharanya? Ternyata perkutut ini saya itu setiap Jumat atau Sabtu seminggu sekali
saya baru bisa memandikan, kemudian berkomunikasi, membersihkan, memberi makannya, dan tidak ribet. Oh, tidak ribet. Dan seminggu sekali aman ya? Seminggu sekali. Bahkan yang menarik ketika saya pulang itu pasti perkututnya ini akan bunyi. Menyapa berarti. Menyapa. Ya? Halo bro, halo bro. Kalau halo bro, iya bro. HTM-nya iya bro gitu. Iya. Ini kesenangan tersendiri bahwa bilang kelanggengan itu tadi. Ternyata ketika kita melakukan, menerapkan, kemudian memperlakukan dengan baik, mereka pun akan menyambut dengan baik. Oke. Kemudian untuk harganya Kang, ini tadi disampaikan banyak yang dikasih ya? Dikasih saya. Dikasih ya. Tapi sebenarnya kutut itu kan saya dengar-dengar kan harganya dari bahkan ada yang 20.000, 50.000, tapi kok sampai jutaan, itu menurut kamu sendiri seperti apa? Iya, bagi saya perkutut itu karena nilainya tidak terukur. Orang itu kalau sudah suka, dalam konteks ini sudah bisa membangun harmonisasi, ini nominal tidak ternilai. Jadi tidak terukur dalam hal ini. Saya tidak akan menjual burung ini, biarkan mereka juga tiada di dalam sangkarnya. Berarti kan saat Jadi, ini kalau itu nilainya bagi kami tidak terukur. Tidak terukur ya. Tidak terukur. Bahkan kalau sudah nggak dijual kan mau ditukar mobil juga nggak boleh kan? Gitu. Nggak boleh. Karena sudah ada penyatuan, merasa ada penyatuan. Oke, kemudian ini kan tadi kembali, meskipun Kang Man menghayatinya sebagai itu sebuah nilai-nilai sejarah, nilai-nilai filosofi, dan untuk taruhlah tadi disampaikan untuk motivasi, untuk kebaikan diri dalam menyampaikan, kemudian dalam bermasyarakat. Nah, tetapi saya masih memaknainya berdasarkan literasi kan, ada unsur mitosnya, unsur klenik, bahkan katurangkan. Dari beberapa burung ini Kang yang sudah dirawat ini, apakah pernah maksudnya ngimpeni lah istilahnya? Dalam konteks mitos ini belum pernah ngimpeni, tapi ada reaksi yang kemudian serta-merta itu burungnya merespon. Jadi burungnya kayak gubrak-gubrak nabrak kurungane. Itu yang kemudian ada respon secara alam itu yang mungkin disampaikan. Dan ketika situasinya tidak terlalu mencekam begitu, bagi kami ya tenang-tenang aja. Tapi ada sisi-sisi berarti itu dia peka terhadap energi negatif lah ya, negatif. Energi negatif ya. Itu ya. Ya itu yang pengalaman mitos atau yang selama ini hampir 3,5 tahunan lah. Oh udah 3,5 tahunan ini saya belum ada lah. Sudah ada. Ini yang kurungan itu, yang nomor 2 itu sudah 40 tahun itu. Usianya itu dikasih ya. Itu sudah 2 generasi itu. Jadi Mbah kemarin yang ngasih ke sini itu. Kemudian punya rencana tambah lagi gak Kang? Apa cukup ini? Sebenarnya sih saya mau tambah, tapi yang namanya keluarga kan perlu dimusyawarahkan dengan wanita tadi. Iya, wanita ya. Jadi kami bersepakat kemarin cukup 7 ini dan 2 terkuku itu. 9. Ya. Untuk jumlah sendiri Kang, saya dengar-dengar kan ketika merawat perkutut itu kan jumlahnya harus ganjil. Itu seperti apa menurut pemahaman filosofinya, seperti apa? Kalau saya itu sebenarnya tempatnya memungkinkan enggak, sehingga tidak bisa terlalu, kalau orang melihat itu tidak terlalu kumuh, kemudian juga enak dipandang, jedanya juga ada. Kalau saya sebenarnya itu, tapi kalau kemudian teman-teman kok mengatakan, oh itu pitulungan itu, otak-atik gadot tadi itu, pitulungan ya. Makna yang disampaikan tadi kan bagi kami doa, oh pitulungan. Pitulungan itu dari manapun, termasuk dari Allah misalnya kayak gitu. Dari 7 ini ya pitulungan gitu. Kemudian dalam konsepsi 2, kenapa 2 ini kok kanan kiri? Bagi kami ini pengapitnya itu kan burungnya terkuku itu kan besar-besar, tak kasihkan di kanan kiri itu.
sebagai pengawalnya. Itu dalam konteks. Pokoknya ini teman-teman ini adalah otak-atik Gathuk gitu ya. Otak-atik Gathuk. Jangan sensitif. Jangan sensitif. Karena ini subjektif. Tapi kalau mau beli perkutut hubungi. Oh, enggak pemirsa saya. Ini saya mau guru sama Kang Man saja ini yang masalah perkutut. Mungkin itu Kang Man. Tapi satu, sebenarnya itu nek wong lanang ki yo ngopeni manuk, mosok ngepani liyane itu loh. Maksudnya kenapa harus ngopeni manuk? Filosofinya jelas itu ya. Harusnya manuknya harus ngopeni. Kalau tidak kopan kan bahaya juga. Bahaya juga ini. Ini pusaka kita yang harus dirawat ini. Oke. Itu Kang. Oke, siap. Kesel aku. Terima kasih ya. Nanti kapan-kapan bahas apa lagi lah. Ini kopinya diminum dulu. Siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.